Kita masih ngobrol dengan Agus Lahinta. Pak, tidak ada pengurangan karyawan di bisnis yang lain ketika pandemi terjadi, karyawan dikurangi, minimal gajinya dipotong dan seterusnya. Apa yang dilakukan di RK? Saya nggak ada namanya pengurangan karyawan. Ada berkurang itu karena mereka misalnya keluar dan lain-lain gitu ya, karena sesuatu hal gitu ya. Tapi Agus Lahinta tidak fire mereka? No gitu ya. Jadi rata-rata mereka tuh keluar karena sesuatu dan lain hal. Kemudian masalah salary, alhamdulillah saya dari pandemik dari Maret, April, Mei, Juni itu nggak ada namanya pengurangan. Serius? Serius. Bahkan waktu puasa gitu ya, saya beri mereka uang sahur lah, uang THR, gaji Oh, full. come on. Bahkan pada saat lockdown, yang saya orangnya agak parnoan untuk pulang-pulang, nggak usah masuk, nggak usah masuk. Terus mereka bilang, Pak, kita harus masuk, kita harus ada gaji dan lain-lain. Saya bilang, oke, you don't have to be worry gitu loh. You di rumah. Saya gaji tetap? Iya, gaji tetap gitu. Karena itu tadi bahwa saya kalau di rumah karo itu ada namanya subsidi silang gitu. Dalam arti subsidi silang versi saya itu di saat dimana rumah karo punya penghasilan yang lebih, saya harus yakin in one day pasti akan ada momen di mana rumah karo kan penghasilannya rendah. Maka yang momen lebih itu yang akan mensubsidi keadaan pada saat saya lagi low season misalnya gitu. Oke, Pak Agus sudah persiapkan kondisi krisis jauh-jauh hari berarti ya? Walaupun saya tidak pernah menduga bahwa ini akan terjadi krisis gitu ya. Ini menjadi krisis. Tapi itu tadi saya katakan bahwa menjadi seorang entrepreneur adalah menjadi seorang yang siap mengambil risiko. Take a risk. Atau saya bilang bahwa riskpreneur gitu ya. Riskpreneur. Gitu. Luar biasa. Pak, ini Karao orang-orang bilang apalagi kalau yang RK. Mahal sekali harganya. Ada tidak yang mengeluh ke Pak Agus? Agus mahal sekali, Sub. Iya, ada pasti gitu ya. Tapi terkadang ada yang satu saya senang gitu pada saat mereka menyebut misalnya lagi discuss gitu, kita harus pesan Karao nih. Gimana kalau di rumah Karao? 99% akan bilang jangan karena mahal gitu Oke. ya. Iya. Bapak dengar sendiri orang bilang begitu ya? Mereka datang ke saya gitu kan. Mereka datang ke saya. Terus saya selalu dengan orang itu heart to heart gitu, berbicara gitu. Saya bilang begini bahwa pertama saya edukasi mereka kenapa harganya menjadi mahal, karena ada komponen-komponen yang juga saya bayar mahal. Iya kan? Semuanya. Ya. Apa saja itu, Pak? Pengrajin. Yep. Pengrajin saya bayar mahal gitu ya. Dan standar dari pengrajin itu bukan saya memutuskan, pengrajin sendiri. Oke. Jadi mereka pengen dihargai berapa? Oke, I follow what they want gitu loh. Saya nggak pernah saya tentukan sendiri. Karena apa? Itu bukan bidang saya, bukan expert saya. Beda kalau misalnya Pak Agus, saya mau booking Anda jadi MC, pengen dibayar berapa? Oh, Anda harus bayar saya seperti ini. Ya, saya nggak peduli mereka senang dengan tidak. Saya merasakan gitu. Tapi kalau untuk pengrajin enggak gitu. Oke. Penjahit, ya mungkin bisa tanya gitu di tempat-tempat lain. Di rumah Karao itu bayaran yang paling mahal. Iya. Dengan fasilitas mereka diberi konsumsi, diberi tempat tinggal dan lain-lain gitu. Di tempat lain enggak gitu ya. Kemudian bahan, iya kan. Premium. Iya, semua saya beli dari luar gitu. Hal-hal yang sangat kecil, kancing misalnya gitu. Itu Ada juga brandnya. Belum yang lain. Begitu udah selesai semuanya, apa yang saya lakukan next? Kemasan itu tadi gitu. Yeah. Dari kemasan plastiknya, boxnya, paper bagnya gitu. Branding penting sekali kan, Pak ya? Iya, seperti itu. Sehingga memang akhirnya begitu diakumulasi ke harga, dia menjadi sangat mahal. Tapi nggak usah khawatir, harga mahal yang dibayarkan untuk produk rumah Karao itu akan dirasakan juga oleh pengrajin rumah Karao. Sehingga saya sering mengatakan seperti ini gitu, loh kamu nggak bisa jualan murah atau jualan murah lah kayak orang-orang lain gitu. Tolong kamu kasih tahu kalau ada pengrajin yang mau dibayar murah. Tapi kalau kamu begitu kasih tahu pengrajin yang mau dibayar murah, hanya kasih tahu saya, tapi jangan minta saya mengajak mereka. Karena saya tidak mau mempekerjakan orang dengan bayaran murah, tapi saya menikmati fasilitas yang sangat besar. Itu namanya menzolimi karyawan. Wow, come on sekali. Ini keren sekali. Yeah. Itu dibalik mahalnya harga Karao. Yang paling disyukuri oleh orang-orang, saya salah satunya adalah di tangan Pak Agus, Karao bisa naik kelas. Di tangan Pak Agus, Karao bisa mendunia. Oke. Banyak juga, apresiasi. Dan juga supporting dari yang lain sih ya. Dan juga supporting yang lain. Saya nggak pernah klaim bahwa this is by me gitu. No. Gitu ya. Saya nggak pernah gitu ya. Karena sejauh sebelum saya memang udah ada gitu ya. Kemudian saya yakin bahwa
ini bukan karena saya, ini karena yang di atas. Saya hanya perantara saja gitu ya. Inspiring, Dan keren kenapa Pak. saya nggak mengatakan seperti itu, nanti akan ada kesombongan. Iya. Kan? Dan kalau ada kesombongan, ntar Tuhan akan nyabut dong semua fasilitas yang diberikan ke saya. Dan yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah pengrajin-pengrajin yang bekerja dengan Saya kira Bapak akan bilang yang jadi korban saya. No. Tapi Bapak bilang yang jadi korban adalah para pengrajin. Para pengrajin. Itu luar Para biasa. pengrajin. Ada juga satu oleh-oleh, tidak se-eksklusif Karao, tapi Oh. saya berharap ini bisa meninggalkan kesan tersendiri. Karena kita happy sekali Pak Agus bisa berbagi inspirasi dan sangat unik di Oke. Ngopi Bareng TVRI. Saya Iya. ambil ya Pak ya. Oke. Apa nih? Oke. Teman-teman ini bisa langsung dibuka. Oh buka. Oke. Saya buka ya. Silakan. Ini saya pakai nih. Oke. Keren ya. Yihihi. Oke. Thank you. Sama-sama Pak. Satu, masih bisa ya? Masih ada waktu untuk Pak Agus bilang sesuatu ke orang-orang yang lagi ngopi bareng di TVRI kali ini. Yang dengan itu mereka bisa follow your step. Kemudian ada Agus Lahinta tidak hanya satu, tapi ada banyak orang seperti Bapak. Oke, sama seperti yang saya katakan tadi bahwa jika kita melakukan sesuatu gitu, maka awali semua dengan mimpi, ya. Dan kalau kita bermimpi itu kita harus smart, gitu ya. Saya katakan harus smart. Smart itu yang pertama, bagaimana kita bermimpi itu benar-benar terukur impian kita. Kemudian kita tahu kemampuan kita, gitu. Ya. Kemudian kita tahu apa yang akan memfasilitasi kita. Kemudian kita tahu kapan mimpi ini akan terwujud, gitu. Jadi saya tuh sering katakan bahwa ke mahasiswa saya, kepada siapa saja, bahwa bermimpi dan bikinlah mimpi kita menjadi mimpi yang smart, gitu. Mimpi yang smart. Mimpi yang smart. Jangan takut bermimpi, Agus Lahinta. Kamu gitu ya Pak Iya, ya? betul Oke. sekali. Pak Agus, terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Thank you. Teman-teman ngopi bareng, saya Taufik Ertalalu. Kita jumpa lagi di Ngopi Bareng edisi selanjutnya. Saya sudah pakai kaos ini dan pastinya saya sudah di Ngopi Bareng TVRI. Kamu kapan?